Halo guys, jadi kemarin aku sudah tanda tangan kontrak ya untuk pindah ke alamat Apato baru. Kemudian hari ini aku akan menceritakan kepada kalian apa saja yang aku bayar dan isi kontrak dari Apato yang akan aku tinggali berikutnya. Oke, ini adalah pindahan kedua ya, yang aku sendiri, yang tidak dibantu oleh siapa-siapa. Intinya tidak dibantu oleh pihak Kumi Ayata seperti itu ya, yang dilakukan secara pribadi. Dan mungkin ini akan jadi mantuk untuk kalian yang ingin pindah atau cari Apato sendiri. Oke, jadi ini adalah pengalaman aku di Chiba. Oke, sedikit banyak untuk melihat-lihat ke arah bawah ya, soalnya aku melihat kertas perjanjiannya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, jadi kemarin itu aku pergi ke tempat Fudosan dan sekitar jam 11 dan akhirnya selesai jam 12 seperti itu. Jadi kurang lebih 1 jam itu hanya untuk kontrak, untuk dijelaskan isi-isi rincian dari kontrak aku tinggal di apartemen tersebut. Oke, jadi kita akan dijelaskan oleh Fudosannya yang memiliki sertifikasi tertentu tentu saja ya, yang dimana tempat Apato yang kita tinggali itu harus dijelaskan. Itu adalah secara hukum, memang aturannya seperti itu, mau nggak mau mau kalian paham bahasa Jepang atau enggak, itu akan dijelaskan oleh Fudosannya karena itu secara hukum memang ada aturannya. Jadi untuk yang pertama itu untuk alamat dari apartemen yang akan kita tinggali, untuk secara luasnya berapa, tinggalnya di mana, lantai berapa, seperti itu. Pokoknya alamatnya seperti itu akan dijelaskan secara rinci saat Heiyaku seperti itu. Masa kontraknya itu biasanya ya 2 tahun. Jadi kita akan tinggal di situ selama kurang lebih 2 tahun, dan kalau misalnya kita tidak tinggal di situ selama 2 tahun, maka kita akan entah itu dikenai charge atau kena denda seperti itu ya. Untuk apa-apa saja yang 1 bulannya kita bayarkan selain hanya yacing ya. Jadi ini untuk tergantung dari dimana kita tinggalnya, dan untuk tempat aku tinggal itu aslinya itu hanya 3,6 mang, dan untuk biaya umumnya itu ada 3.000. Aku kurang tahu ya untuk biaya umumnya itu apa. Aku kena 1.500 yang mana itu sangat murah menurut aku. Dan di sini ada satu yang agak beda ya, ini ada support 24 jam yang itu dikenakan 1.100 yen, dan di tol adalah 4,1600 yen 1 bulannya. Itu belum termasuk dengki sama belum termasuk gasnya. Memang cukup mahal ya karena kita itu karena kebetulan ya aku di Chiba dan aku itu pilih rumah yang 2DK, jadi 2 room dan dining serta kitchen seperti itu, dining kitchen ya, jadi kayak 3 kamar gitu ya, bilik. Berapa banyak sih aku bayarkan kepada pihak Fudosan untuk tinggal di apartemen itu? Oke, jadi untuk totalannya ya di sini aku bayarnya adalah sekitar 20 mang. Sebenarnya kenapa lupa di sini tulisannya itu 182,100 gitu ya. Rinciannya di sini adalah biaya perantara. Kita dikenakan biaya perantara ya, biasanya 1 bulan ditambah biaya kyotsu nanto itu, pokoknya itu sekitar aku ya 3,9600 ya, itu biaya perantara yang dibayarkan kepada Fudosan seperti itu. Kemudian untuk biaya kunci itu pasti ada ya, kita biasanya dapat 3 kunci, dan itu aku di sini adalah sekitar 1 mang 6.500. Kemudian untuk disinfektasi itu 1 mang 7.600. Kemudian ada biaya penjaminan apa ya, aku nggak ngerti ini, penjaminan yacing itu 4 mang 1.600. dan biaya pembersihan ketika kita akan keluar dari rumah ini itu kita bayarkan di depan 5 mang 5.000. Kemudian untuk di sini karena aku ada yang namanya free rental, jadi aku itu kebetulan dapat promo 2 bulan itu gratis tinggal di sini, tinggal di Apato yang baru maksudnya. Itu hanya untuk tinggalnya, sedangkan untuk hal-hal yang lain seperti
support 24 jam yang mana kita diwajibkan untuk membayar itu, serta biaya airnya itu belum gratis, makanya kita dibayarkan itu juga, dan totalnya adalah sekitar 18 mang 2.100 tadi yang aku sebutkan. Kemudian pembaruan kontrak, misalnya kita sudah kontrak 2 tahun selesai dan kita mau tambah tinggal lagi, maka akan charge sekitar 1 bulan untuk pembaruan kontrak tersebut untuk tinggal lebih lama di rumah tersebut. Ini kebetulan itu menggunakan bank Freecomia, jadi secara otomatis akan ditransferkan ke rekening orang yang punya rumah seperti itu ya. Jadi kita itu tempatnya Fudosang itu tidak temu secara langsung sama pemilik properti yang akan kita tinggali. Jadi Fudosang itu berperan untuk merantara ya, sebagai pihak perantara, dan kebetulan yang punya properti yang aku akan tinggali itu adalah orang tinggal di Tokyo seperti itu. Kita nggak tatap muka secara langsung, beda kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kita bisa tatapan langsung, ngobrol dan kita tentukan mau tinggal di situ atau enggak. Tapi kalau di Jepang kita harus cari lewat Fudosang, tinggalnya di tempat kerjanya di mana di Jepang. Untuk Renraku Sakinya juga seperti itu. Kita akan minta untuk tanda tangan ya, untuk informasinya benar atau tidak kita konfirmasi. Kemudian aku dapat 1 rangkap, dan untuk pihak Fudosangnya juga dapat 1 rangkap. Jadi kalau kita ingin tinggal di apartemen itu, maka hari-hari sudah dapat kontrak ya, sudah mau dapat kontrak, kita akan diberikan semacam kertas yang mana isinya itu adalah air, listrik, dan gas yang sebelumnya itu kita harus lakukan kontrak sendiri, supaya itu kita saat masuk di apartemen yang baru kita akan dapat mengurusin itu dan bisa dipakai secara langsung seperti itu ya. Dan itu memakan waktu 1 kalinya tugas itu sekitar mungkin ya, tergantung dari perusahaannya tentu saja, dan pas aku ini sekitar 40 menit semacam seperti itu ya untuk mengisi-isi data kita untuk kontrak. Jadi kita akan beritahukan tentang properti itu apakah benar atau tidak ya, ketika kita sudah melihat tempatnya secara langsung. Di properti itu ada misalnya ada kompornya, atau ada showernya, ada gasnya, itu gasnya macam apa. Jadi itu di Jepang ada 2 macam gas yang digunakan, yaitu gas negara dan gas propan. Aku nggak ngerti ya propan gas itu apa ya. Dan untuk propan gas itu adalah gas yang digunakan rumah-rumah yang cukup tua seperti itu. Jadi kontraknya di situ untuk gas yang nasionalnya itu lebih murah sebenarnya. Cuman karena aku cari apartemennya yang agak murah, dan agak murah itu sama dengan lama gitu ya, lawas gitu kan, sudah bertahun-tahun gitu kan, puluhan tahun gitu kan. Jadinya untuk gasnya itu agak mahal jatuhnya ya. Kemudian di sini bisa kita nyalain TV. Dan guys, jadi untuk TV ya, kemarin itu aku tanya kepada temen aku, jadi ada rumah yang bisa pakai dan ada yang nggak bisa pakai TV. Memang kita harus pastikan ada colokan TV-nya itu supaya kita pas di situ bisa beli TV seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin gitu ya. Di sini aku tidak bisa pelihara hewan karena peraturannya seperti itu. Jadi untuk tempat tinggal ya, ada yang bisa hewan peliharaan itu dibawa ke rumah ataupun tidak, dan kebetulan yang tidak. Kemudian ada rumah yang bisa menggunakan kaki atau alat musik seperti itu ya, ada yang tidak seperti itu, dan aku kebetulan tidak bisa. Dan apakah penggunaan gas minyak ya, gas yang pakai minyak itu ya, gas dulu itu bisa atau tidak, di sini tempat aku juga nggak bisa. Ketika aku ingin keluar dari apartemen ini, memberitahuannya itu adalah di sini 2 bulan sebelumnya minimal. Dan untuk misalkan dari pihak yang menyewakan rumah ini, properti ini, misalnya mau putus kontrak dengan aku, dia akan memberitahukan 6 bulan sebelum kita diusir tempat kita tinggal. Akan masuk ke dalam peraturan yang ada ketika kita tinggal di rumah di Jepang, aturan mengenai hunian. Jadi yang pertama ya, karena kita itu akan tinggal bersama dengan orang Jepang. Kalau misalkan kalian tinggalnya itu di
apartemen yang khusus untuk orang-orang asing, maka kalian beruntung karena mereka tidak akan terlalu peduli dengan peraturan orang Jepang seperti itu. Sama-sama berisik gitu kan, sama-sama buang sampah sembarangan dan sebagainya, seperti itu ya mungkin. Tapi kalau kalian misalnya tinggalnya di apartemen yang umum ya, yang ada orang Jepangnya kebanyakan seperti itu, maka aturan-aturan ini harus kalian pahami. Tidak terlalu berisik ya, untuk ketika kita menyalakan televisi atau radio atau saat kita telepon dengan keluarga kita di rumah, itu perhatikan volumenya agar tidak mengganggu tetangga sebelah seperti itu, karena di sini memang sangat strict ya. Kemudian saat kita membuka dan menutup pintu, kita harus dengan tenang, nggak boleh kayak bom gitu kan. Kalau di rumah mungkin kebiasaan seperti itu, maka kita harus mengubahnya untuk ketika kita di Jepang. Tidak boleh seperti piano, memakan alat musik dan lain-lain. Kemudian untuk yang tinggal di atas itu berhati-hati untuk tidak menjauhkan benda, sampah ke lantai bawah seperti itu. Intinya tidak mengganggu tetangga. Ketika kita menggunakan telepon umum seperti di balkon, itu harap untuk tidak mengganggu, sekali lagi volumenya itu harap dipastikan untuk tidak mengganggu tetangga sekitar. Mungkin agak banyak ya, karena memang peraturannya banyak di sini dan sangat detail, dan mungkin untuk kalian yang belum tahu peraturannya itu, ini cukup penting buat kalian ya. Kita harus memastikan untuk ventilasi rumah kita itu bagus, jadi kita harus menghindari untuk yang namanya jamur itu muncul di sini. Kenapa? Kita akan juga kena charge ketika kita tidak bersih ketika kita akan keluar dari apartemen yang kita tinggali. Untuk pipa jangan sampai ada kebocoran, kemudian jangan sampai ada benda-benda yang menyumbat WC gitu kan. Jangan membawa barang berbahaya, kemudian jangan membawa barang-barang yang menyebabkan misalnya kebakaran seperti kompor minyak seperti itu kan, tuh tidak boleh, dilarang ya guys, dilarang. Balkon di sini ada lagi, agak hati-hati agar tidak membuat kebocoran air dan membuat kebocoran ke lantai di bawahnya, sehingga menaruh barang yang mudah terbakar di balkon. Nggak boleh di dalam, nggak boleh di luar balkon kita juga, nggak boleh membuang sampah secara sembarangan, menulis grafiti, dan tidak boleh meludah di dalam lift kalau ada, seperti di area umum gitu ya. Jadi ada yang namanya area umum, ada yang namanya area pribadi. Jadi untuk area pribadi itu adalah dalam rumah kita sendiri seperti itu. Dan untuk area umum itu adalah di luar, misalnya di depan rumah kita, kemudian ada di bawah tangga kalau ada, kemudian lift, misalnya di lobby seperti itu. Itu namanya area umum. Untuk rokok itu sebisa mungkin tidak boleh ya ngerokok di dalam rumah. Kalau bisa di balkon, dan kalau di balkon itu tidak boleh yang namanya sampai mengganggu tetangga kita. Karena kalau merokok di dalam rumah juga itu akan menyebabkan warna dindingnya itu ya sini ya, misalnya ini warna dindingnya kan menguning, dan ketika menguning ya, ketika kita keluar dari sini, maka kita akan didenda kalau misalkan ini warnanya berubah seperti itu. Area parkir gitu, kalau misalkan kita di sini bawa sepeda ataupun mobil, maka tergantung propertinya itu ya, ada tempat parkir sepedanya tidak, atau ada tempat parkir mobilnya atau tidak. Dan untuk ketika kita mau parkir mobil ya, biasanya itu kan dikenakan satu bulannya berapa seperti itu. Kalau di tempat aku yang sekarang di Narita itu hanya 4.000, tetapi untuk di tempat yang baru itu dikenai 6.500, mungkin karena agak dekat Tokyo seperti itu ya, agak mahal. Aku cerita dengan teman aku yang tinggal di Tokyo, dia itu cerita kalau misalkan untuk pembersihan salju, untuk di Chiba atau Narita sendiri itu tidak terlalu turun salju ya. Beruntunglah kalian yang tinggal di tempat-tempat yang tidak turun salju, karena pembersihan itu akan sangat merepotkan ya. Itu memakan waktu kayak berjam-jam mungkin ya, kalau yang sampai tinggi itu kayak di Hokkaido yang turun saljunya lebat gitu kan. Dan itu harus dilakukan oleh kita sendiri, bukan oleh pemberi sewa gitu ya, pemilik properti bukan, tapi oleh kita yang tinggal di rumah tersebut. Dan itu cukup menurut saya dan dengar dingin gitu kan. Oke guys, jadi untuk peraturannya cukup sampai situ. Dan di sini ya, aku akan tambahkan untuk ketika kita keluar dari rumah ini,
kita itu bisa dikenai charge ya kalau misalkan kita penggunaannya kotor, penggunaannya karena diri kita, maka rumahnya jadi kotor seperti itu. Misalnya kita buang minyak di dalam wastafel gitu kan, itu tidak boleh guys, itu akan membuat wastafelnya bau atau mungkin kerusakannya seperti itu, jadi kita bisa kena denda seperti itu. Kemudian misalnya untuk lantai yukanya seperti itu, kita ada warna paint warna hitam kayak apa yang nggak bisa dibersihkan begitu, maka kita akan kena denda seperti itu. Misalnya juga untuk dindingnya terkelupas karena kita, bukan karena secara alami karena sudah berpuluh-puluh tahun mungkin tinggal di sini gitu ya, atau misalnya warna dindingnya berubah karena kita merokok di situ kan, itu akan kena denda ketika kita keluar dari rumah. Jadi kalau kalian memang ingin tinggal di apartemen sendiri kalian, bukan yang disiapkan oleh perusahaan kalian ya, cukup harus berhati-hati. Oke, jadi untuk video kali ini akan gua sampai saat ini aja. Semoga kalian suka dan semoga ini informatif, dan yang merasa teman kalian butuh lihat video ini, maka silahkan kalian share seperti itu ya. Bye bye.